Jadi nanoteknologi itu ya sebenarnya kan ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena yang ukurannya sangat halus ya. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning ya. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu ya, dan kita semua tentunya ya. Kali ini ada hal yang sangat istimewa karena Oma kedatangan tamu ya, seseorang yang dikenal di seluruh Indonesia dan juga di berbagai belahan dunia oleh para ilmuwan ya. Beliau adalah Profesor Dr. Nurul Taufikur Rahman ya. Beliau adalah salah satu peneliti terbaik ya saat menjadi mahasiswa di Kagoshima University Jepang ya, karena beliau mendapat beasiswa sejak tahun 1990 ya. Kemudian dia itu lulus cum laude terus menerus dari S1, S2, S3. Dahsyat banget memang ya Profesor Nurul ini. Dan beliau juga peneliti terbaik LIPI tentunya ya, salah satu peneliti terbaik. Kemudian saat ini beliau masih bekerja di Pusat Penelitian Fisika LIPI ya sejak 1989, kemudian Kepala Bidang Sarana Penelitian Pusat Penelitian Metalurgi LIPI pada 2010 ya. Kemudian beliau juga Kepala Pusat Inovasi sejak Januari 2014 hingga April 2018 ya. Dan beliau adalah peneliti utama, makanya beliau mempunyai gelar profesor bidang riset ya sejak Mei 2018. Dan penghargaan yang diterima oleh Profesor Nurul itu banyak sekali, nanti bisa ini ya, bisa dilihat di internet ya. Dan yang sangat menarik itu Profesor Nurul ini mau membantu mendampingi PT Mahkota Dewa Indonesia untuk memanfaatkan teknologi nano. Nah, di antara Ancu masih ada yang bingung atau rancu apa itu nanoteknologi. Ya, seperti diketahui bahwa ramuan-ramuan Mahkota Dewa Indonesia sebagian besar menggunakan nanoteknologi. Contohnya, ini kapsul Madedem, nanti ada Jamsi, ada juga Jamco, ada juga beberapa formula yang terus kita kembangkan dengan nanoteknologi. Nah, tentunya Ancu masih ada yang bingung ya, apa sih nanoteknologi? Oke. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana bincang-bincang Oma dengan Profesor Nurul ya. Nah, saya mau bertanya nih Prof Nurul, di masyarakat tuh sering masih bingung, juga tidak yakin apa sih nanoteknologi. Mohon bisa dibantu supaya masyarakat bisa lebih mengerti apa itu pemahaman nanoteknologi ya. Boleh. Nah, jadi terima kasih Bu Ning, Pak Her, Pak Manta, dan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanoteknologi itu ya sebenarnya kan ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena yang ukurannya sangat halus ya. Jadi ukurannya sangat halus di bawah 1000 nanometer ya. Jadi mungkin 100 nanometer, ada 1 nanometer, 100 dan 1000 nanometer. Itu kalau di bidang pangan, kesehatan dan sebagainya itu di bawah 1000 nanometer ya. Jadi kemudian teknologinya adalah bagaimana merekayasa. Kenapa kok merekayasa partikel-partikel itu ukurannya sangat halus? Ya, kenapa kok itu menjadi penting? Karena dengan kita merekayasa ukuran partikel menjadi halus, ya artinya kita itu bisa mendesain material-material kita itu sesuai yang kita butuhkan sama dengan ukuran molekul. Ya, sehingga ukuran molekul itu kan relatif cepat bereaksi. Nah, dengan adanya kita menggunakan teknologi nano, partikel-partikel kita termasuk partikel herbal, partikel-partikel zat aktif yang ada, kalau kita ukurannya nanopartikel itu kalau kita konsumsi itu
efeknya jadi cepat dan mudah terserap. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena ukurannya sudah mendekati ukuran molekul atau ukuran ion. Nah, mungkin 100 kalinya atau ya 50 kali dari ukuran-ukuran molekul. Jadi itu kecepatan reaksinya itu udah hampir sama dengan kecepatan reaksinya molekul. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu ya, efisien kalau kita mengkonsumsinya. Jadi kalau kita kan menjelaskannya sama dengan sel manusia, apa betul begitu apa enggak ya, Prof? So, kalau sel manusia lebih besar lagi. Oh begitu. Jadi lebih besar. Susunan daripada manusia itu kan susunan dari beberapa molekul-molekul yang semakin besar. Ya. Jadi kalau nano itu, kalau sel itu lebih cenderung ya memang ada yang besar ada yang kecil, tapi dia masih agak makro ya malah. Tapi kalau nanopartikel itu sudah molekul ya, makro-makro ukuran-ukuran beberapa lebih kecil daripada kalau boleh dikata ya sel itu sendiri gitu. Oh gitu, karena sel terdiri dari molekul-molekul gitu ya, Prof ya? Betul lah. Kita ini kalau berbicara tentang masalah reaksi, jadi dalam tubuh kita ini kan ada sel-sel yang menyerap tubuh kita ini kan nanti ya sel-sel itu tadi itu kan. Nah, yang diserap apa ya molekul-molekul itu tadi. Nah, molekul-molekul kalau zatnya ukurannya besar nggak bisa diserap dong sama molekul sama sel-sel tadi. Nah, kalau ukurannya kecil jadi bisa diserap. Nah gitu. Sehingga kalau ukuran nano berarti ukurannya udah hampir sama dengan ukuran molekul. Nah, jadi mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita. Jadi menyerap adalah sel-sel tubuh kita. Ya kan, yang terdiri nanti yang membentuk jaringan kan. Nah, jaringan-jaringan itu terdiri dari sel-sel kemudian membentuk jaringan. Nah, sel-sel itulah yang istilahnya kayaknya kalau menyerap itu kan dengan sistem kapiler ya, penyerapan tekanan dalam luar ini hanya polaritas dan sebagainya. Dengan teknologi nano itu karena ukurannya semakin kecil lebih mudah terserap di dalam tubuh kita. Ketika kita mengkonsumsi dalam usus halus itu langsung kalau kita dia langsung bereaksi tidak harus dihancurkan di dalam lambung. Biasanya kalau kita minum atau zat-zat aktif itu kan di dalam lambung biasanya harus dilarutkan dulu dengan asam lambung. Untuk apa? Untuk membuat jadi ion gitu ya. Nah, itu kan lama itu kalau ukurannya besar bisa-bisa karena di dalam lambung hanya 3 jaman. 3 jam tidak cukup untuk menghancurkan atau menghaluskan, mengubah zat partikel kita yang kita makan itu menjadi ion. Nah, hanya kalau sudah kelewatan ya sudah masuk ke dalam usus halus, udah harus penyerapan kan. Terbuang nanti bisa sia-sia kita makan, makan kok keluarnya tetap gitu kan. Nah, karena ukurannya kebesaran ya kan. Nah, dengan adanya ukuran nano, dia lebih mudah terserap. Jadi begitu masuk, jadi langsung berfungsi ya, ini seperti berperilaku seperti ion. Nah, jadi tubuh tidak bekerja keras, langsung masuk seperti air minum itu kan partikelnya kan sangat halus ya. Nah, itu masuk ke dalam usus halus langsung bisa diserap sehingga cepat. Biasanya reaksinya cepat sekali sebenarnya karena kalau di bawah air, apalagi di bawah air kan, itu bisa 30 menit, 1 jam. Nah, makanya katanya kan 30-40 menit 1 jam bisa ini kita menurunkan kolesterol lah, bisa jadi. Tapi memang mekanisme mungkin perlu dipelajari lebih dalam lagi Bu ya. Ya. Ini kalau jalan jadi ibarat jalan tol ya, Prof ya. Nah, betul. Jadi jalan tol tapi ininya sama mobilnya bukan becak gitu kan. Yang melewati itu kalau dibawa dengan air misalkan, dan ini dilarutkan di dalam air ya, di dalam air. Kalau jalan tol tapi bawanya pakai truk ya susah, mungkin agak lambat jadinya kan. Nah, jadi konsep-konsep Nah, kalau pakai air itu namanya pakai Ferrari itu, udah tolnya kosong lurus pakai Ferrari, pakai air. Jadi biasanya dilarutkan di dalam air, misalnya kan. Makanya ikan kaitannya dengan kelarutan. Jadi kenapa kalau tingkat kelarutannya besar, maksudnya bagus, itu cepat gitu kan. Nah, tapi kelarutannya jelek, obatnya diminum berkali-kali tapi kok
gak bereaksi gitu kan. Nah, nunggu 3 jam atau berapa jam karena dia baru zat aktifnya itu baru menjadi ion, baru bisa diserap oleh tubuh. Keburu melewati sistem yang lain kan gitu. Nah, Bu. Jadi ini kalau dianukan dengan air, dilarutkan di dalam air, lah ini udah tol pakai Ferrari. Ferrari. Ah. Iya.